Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel kami Zona IndiHome ya. Itu adalah channel yang membahas tentang tips IndiHome dan tips internet lainnya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang 5 pertanyaan seputar IndiHome. Jadi yang video sebelumnya saya sudah memberikan video untuk 5 pertanyaan seputar IndiHome di part 1. Untuk kesempatan kali ini saya akan berikan 5 pertanyaan di part 2 ya. Oke, kita langsung aja. Ya. Oke, 5 pertanyaan seputar IndiHome part 2 ya. Oke, pertanyaan pertama ya. FUP itu apa sih, Bang? Ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang sering menjumpai ya di IndiHome ya. Ketika sudah mendekati tanggal seperti tanggal 25, 26, 27, 28 hingga tanggal-tanggal akhir bulan ya, terkadang internet IndiHome-nya itu terjadi keterlambatan kecepatan internetnya ya. Jadi misal kita langganan 20 Mbps, serasa berlangganan cuma 5 Mbps ya, atau mungkin hanya 4 Mbps ya. Kemungkinan itu terkena FUP ya. Ya, FUP sendiri itu adalah singkatan dari FAIR, kepanjangannya adalah Fair Usage Policy ya. Artinya kebijakan pembatasan pemakaian wajar penggunaan internet ya. Jadi tiap bulan ya, meskipun tagline-nya adalah unlimited ya, sebenarnya itu memang unlimited ya, tapi itu sebenarnya adalah ada pengurangan atau ada memang batas pemakaian wajar sebuah internet IndiHome ya. Jadi ketika IndiHome-nya sudah mencapai batasan penggunaan ya, itu nanti speednya akan berkurang ya, seperti itu. Tidak macet atau tidak sama sekali tidak bisa diakses ya, cuman kecepatannya berkurang ya, seperti itu. Tujuannya apa ya? Jadi nanti ketika diterapkannya sistem FUP ya, harapannya ya internet yang kita sudah sewa atau berlangganan itu tidak dibagi ke pelanggan-pelanggan lainnya ya. Jadi harapannya seperti itu. Oke, terus yang kedua itu adalah berapa batas FUP IndiHome ya. Oke, di sini ya saya jabarkan untuk batas FUP IndiHome-nya ya. Di sini dari paket 10 Mbps hingga paket 300 Mbps ya. Untuk paket 10 Mbps kuota FUP-nya adalah 350, 20 750 GB, 30 1100 hingga 300 Mbps 4000 GB ya. Oke, untuk penjelasannya ya. Semisal kita berlangganan 10 Mbps dengan kuota 350 GB ya. Maka setelah kuota FUP-nya itu melebihi 350 GB, maka speednya akan turun di angka 3 Mbps ya. Jadi tetap unlimited, bisa diakses, tapi speednya menurun dari 10 Mbps menjadi 3 Mbps ya. Berarti turun sekitar 7 Mbps ya. Untuk 20 Mbps menjadi 4 Mbps hingga 300 Mbps menjadi 150 Mbps ya. Jadi masing-masing paket ada kuota FUP-nya sendiri-sendiri ya, bisa dilihat di tabelnya ya, seperti itu. Ini untuk FUP IndiHome reguler. Terus ada lagi yang IndiHome low FUP ya. Jadi paketnya beda-beda ya. Untuk low FUP untuk yang 10 Mbps kuotanya adalah 200 GB. Jadi selisih 150 GB dengan kuota IndiHome reguler ya. Dan pastinya harganya juga ada perbedaan ya. Kalau 10 Mbps FUP mungkin sama ya, lebih dari 200 GB speednya akan turun 3 Mbps, dan maksimal speed di 40 Mbps itu kuotanya 800 GB. Kalau yang reguler kuotanya adalah 1500 ya. Jadi ada selisih 700 GB ya. Untuk speednya ya, untuk yang 40 Mbps kalau sudah melebihi kuota itu speednya turun dari 40 ke 12 Mbps ya.
Kalau yang di sini 8 ya, bedanya itu ya, reguler sama FUB. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, kalau saya langganan IndiHome dapat alat-alat atau device apa aja bang? Oke, untuk alat-alatnya ya, jadi ketika kita memutuskan berlangganan ya, untuk paket IndiHome-nya itu ada dua ya, dual play atau triple play ya. Untuk yang triple play ya, internet, TV, dan telepon ya, nanti teman-teman akan mendapatkan 3 alat ini ya. Jadi ONT, modem internet, STB, set-top box, rem dan remote-nya, plus kabel LAN 150 meter ya. mm ya mungkin ini. Ada kecil, harusnya 1,5 meter ya. Ada salah tulisnya ya, harusnya 1,5 meter. Jadi untuk menghubungkan STB-nya ya ke TV ya, dan nanti dapat STB juga ada 2 kabel LAN, satunya ke modem ya, maaf. Jadi untuk yang STB-nya ini dapat kabel LAN-nya itu nanti dihubungkan lewat kabel LAN ke modem internet ya. Terus untuk dari STB-nya itu nanti dihubungkan lewat HDMI ya. Seperti itu ya. Jadi dihubungkan lewat HDMI. Jadi nanti teman-teman dapat 3 ini ya. Terus ini adalah sistem sewa ya. Jadi bukan hak milik ya. Jadi nanti setelah teman-teman selesai berlangganan, alat-alat tersebut ini dikembalikan ke Telkom ya. Jadi bukan menjadi hak milik ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang jual di mungkin di FJB atau situs jual beli ya, ada yang jual modem IndiHome ya, atau STB IndiHome, itu sebenarnya adalah pemiliknya adalah sebenarnya milik Telkom ya, dan harusnya itu dikembalikan dan bukan diperjualbelikan, seperti itu. Itu untuk layanan triple play ya. Jadi dapat internet, TV, dan telepon loh. Teleponnya kok nggak dapat ya? Telepon kita hanya menyediakan layanannya saja ya, dan telepon, pesawat teleponnya ya, itu disediakan oleh pelanggannya. Kalau layanannya sudah aktif ya, seperti itu. Terus oke, perangkat untuk layanan dual play ya. Untuk dual play ya, dual play ini adalah internet TV atau internet telepon ya. Jadi internetnya harus ada. Kalau TV telepon nggak bisa ya. Jadi harus ada internetnya, internet TV atau internet telepon. Untuk internet TV nanti teman-teman dapat modem internet plus STB ya, dapat 2. Kalau internet telepon dapat internet dan kabel LAN ya, seperti itu. Oke, dan sama ya, ini dipinjami oleh Telkom ya. Jadi sistemnya sewa ya. Jadi nanti setelah berlangganan mohon untuk dikembalikan ke Plaza Telkom ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau Indomie lagi ada trouble atau internet tidak bisa dipakai, Anda hubunginya kemana bang? Oke, kalau terjadi gangguan ya, atau misalnya ada kecepatannya menurun padahal FUB-nya masih jauh ya, itu teman-teman pertama ya bisa menghubungi Telkom 147 atau nomor 0800 1035 394. Nah ini bebas pulsa ya, bisa ditelepon lewat HP ya, dari HP bisa ditelepon. Saran saya pakai yang nomor yang 0800 1035 394. Jadi bisa lewat telepon langsung ya. Jadi teman-teman bisa telepon ya, langsung dari HP bisa ya, dengan pakai kartu apa aja, Telkomsel atau kartu provider lainnya ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman dekat, rumahnya dekat kantor Telkom ya, atau mungkin pengennya langsung bisa bertemu dengan customer service, bisa langsung ke Plaza Telkom ya. Jadi nanti bisa disampaikan perihal gangguannya ya, atau kendalanya apa ya. Terus yang ketiga ya, bisa lewat aplikasi MyIndiHome ya. Nanti teman-teman bisa buka aplikasi MyIndiHome, langsung bisa chat di IndiHome Virtual Assistant ya. Nanti bisa langsung dilaporkan untuk gangguannya ya. Oke, pertanyaan kelima ya, bang, ada minimal atau kontrak berlangganan IndiHome-nya, dan kalau internet IndiHome-nya saya jual kembali boleh atau tidak bang? Boleh tidak bang ya.
Oke, jadi ada pertanyaan untuk minimal kontrak berlangganan dan internetnya apa? Boleh dijual kembali atau di reseller ya? Oke, untuk kontrak berlangganannya ya, kontrak berlangganannya itu ketika teman-teman memutuskan berlangganan IndiHome, itu minimal berlangganannya adalah 12 bulan setelah layanan tersebut Indomie aktif ya. Jadi apabila teman-teman berlangganan ya, itu ada kontrak berlangganan selama 12 bulan ya. Apabila teman-teman memutuskan untuk berhenti berlangganan sebelum 12 bulan, maka akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah ya. Itu jadi minimal berlangganannya 12 bulan ya. Jadi kalau sebelum 12 bulan ya kalau memang itu harus paling enggak tetap ya langganan aja ya, karena sayang dendanya juga cukup besar juga 1 juta ya. Jadi pastikan sebelum 12 bulan ya teman-teman jangan berhenti berlangganan dulu ya. Oke. Terus yang pertanyaan kedua tadi, internet Indomie boleh dijual kembali atau tidak? Oke. Untuk internetnya IndiHome ya, dalam kontraknya tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali atau resell bandwidth, baik sebagian ataupun keseluruhan layanan IndiHome ya. Jadi semisal teman-teman mau jual kembali mungkin ke tetangga atau mungkin di paralel ke rumah lain ya, ke orang lain ya, atau mungkin dibuat semacam voucher yang kita buat voucher sendiri ya, itu tidak diperbolehkan oleh IndiHome ya. Jadi sudah tertera di kontrak ya, itu tidak boleh dilakukan penjualan kembali ya. Jadi ketika kita melakukan registrasi pelanggan ya, nanti sama sales dikasih rinciannya ya, jadi registrasi dan syarat berlangganannya ya. Di poin yang kedua ya, ini ada tulisan atau tertera, saya tidak akan melakukan penjualan kembali atau resell bandwidth layanan baik sebagian maupun keseluruhan layanan IndiHome, dan tidak akan melakukan pemindahan, perubahan atau penyalahgunaan apapun terhadap jaringan dan layanan IndiHome ya. Jadi teman-teman tidak diperbolehkan untuk menjual kembali layanan IndiHome-nya. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya 5 pertanyaan IndiHome ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar IndiHome, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita rangkum pertanyaannya ya. Lalu nanti kita akan buatkan lagi ya, 5 pertanyaan seputar IndiHome part ketiga ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Dan nantikan video kami selanjutnya ya. Like dan subscribe untuk mendukung channel kami agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, selamat pagi dan salam zona IndiHome.